Selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari Big Bang, awal mula segalanya. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Cerita Menarik. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update kisah seru, unik, dan penuh inspirasi dari berbagai cerita menarik di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang bikin kamu terhibur sekaligus menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang ikut menikmati cerita-cerita menarik ini. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Kembali ke masa sebelum waktu itu sendiri ada, ke sebuah titik di mana seluruh alam semesta dengan triliunan galaksi, bintang, dan planetnya terkandung dalam satu entitas yang tak terhingga, kecil, padat, dan panas. Konsep ini, yang dikenal sebagai singularitas, adalah titik awal dari segala sesuatu yang kita ketahui dan pahami. Sulit untuk membayangkan sebuah keadaan di mana ruang dan waktu belum eksis sebagai dimensi yang terpisah. Para ilmuwan berteori bahwa pada momen ini, hukum fisika yang kita kenal sekarang tidak berlaku. Segala energi dan materi yang akan membentuk kosmos terkunci dalam kondisi ekstrem yang melampaui pemahaman kita. Ini bukanlah ketiadaan dalam arti hampa, melainkan sebuah potensi murni yang terkonsentrasi secara absolut. Singularitas ini bukanlah sebuah titik di dalam ruang, melainkan adalah ruang itu sendiri. Pertanyaan tentang apa yang ada sebelum Big Bang seringkali dianggap tidak relevan dalam kerangka ilmu fisika saat ini, karena konsep sebelum memerlukan adanya waktu, dan waktu itu sendiri baru tercipta bersamaan dengan Big Bang. Inilah misteri terbesar, gerbang menuju pemahaman asal-usul kita yang paling fundamental. Sebuah awal dari segala awal. Kemudian, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dari titik singularitas yang tak terbayangkan itu, terjadilah sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Ini bukanlah sebuah ledakan seperti yang biasa kita bayangkan di ruang hampa, karena ruang itu sendiri baru tercipta pada momen ini. Peristiwa ini lebih tepat digambarkan sebagai sebuah pengembangan atau inflasi kosmik yang luar biasa cepat. Dalam sepersekian detik yang sangat kecil, lebih cepat dari kedipan mata, alam semesta mengembang dari ukuran subatomik menjadi ukuran yang jauh lebih besar dari sebuah galaksi. Proses inflasi ini melontarkan energi fundamental ke segala arah, meregangkan jalinan ruang waktu itu sendiri dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Teori inflasi ini membantu menjelaskan mengapa alam semesta kita tampak begitu seragam dan datar dalam skala besar. Energi yang mendorong inflasi ini masih menjadi misteri, namun dampaknya sangat monumental. Peristiwa inilah yang kita sebut sebagai Big Bang. Ia tidak terjadi di satu titik pusat, melainkan terjadi di mana-mana secara serentak. Setiap titik di alam semesta kita saat ini, termasuk titik di mana Anda berada sekarang, pernah menjadi bagian dari singularitas awal itu. Big Bang adalah kelahiran ruang, waktu, materi, dan energi. Setelah fase inflasi yang dahsyat berakhir, alam semesta memasuki era baru yang sangat berbeda. Dalam kondisi yang masih luar biasa panas dan padat, energi mulai mengembun menjadi partikel fundamental. Bayangkan sebuah subkosmik purba yang mendidih, terdiri dari partikel-partikel elementer seperti quark, lepton termasuk elektron, dan boson pembawa gaya. Suhu pada saat itu mencapai miliaran derajat, terlalu panas bagi partikel-partikel ini untuk bergabung membentuk partikel yang lebih stabil seperti proton dan neutron. Quark dan anti-quark terus-menerus tercipta dari energi murni dan saling memusnahkan kembali dalam sekejap. Sebuah tarian penciptaan dan kehancuran yang kacau.
Dalam subpurba ini, 4 gaya fundamental alam gravitasi, elektromagnetism, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah yang kita kenal sekarang masih mungkin menyatu dalam satu gaya super. Era ini, yang berlangsung selama beberapa menit pertama, adalah fondasi dari semua materi. Sebuah ketidakseimbangan kecil yang misterius antara materi dan antimateri menyebabkan adanya sedikit kelebihan materi. Kelebihan kecil inilah yang pada akhirnya akan membentuk semua bintang, planet, dan kehidupan di alam semesta. Tanpa asimetri kecil ini, semua materi akan musnah dan alam semesta akan hampa. Seiring alam semesta terus mengembang, suhunya mulai menurun secara drastis. Ketika suhu turun di bawah ambang batas tertentu, sekitar 1 detik setelah Big Bang, quark-quark yang tadinya bebas mulai bisa terikat bersama oleh gaya nuklir kuat. 3 quark akan bergabung untuk membentuk proton, inti, hidrogen, dan neutron. Inilah momen kelahiran partikel-partikel yang menjadi inti dari setiap atom di alam semesta. Selama beberapa menit berikutnya, dalam sebuah proses yang dikenal sebagai nukleosintesis Big Bang, alam semesta berfungsi sebagai reaktor fusi raksasa. Proton dan neutron mulai bertabrakan dan menyatu untuk membentuk inti atom pertama yang stabil. Sebagian besar proton tetap tunggal sebagai inti hidrogen. Namun, beberapa di antaranya bergabung dengan neutron untuk membentuk inti deuterium hidrogen berat, helium-3, dan yang paling signifikan, helium-4. Proses ini sangat efisien, namun singkat. Pada akhir periode ini, komposisi materi di alam semesta menjadi sekitar 75% inti hidrogen dan sekitar 25% inti helium dengan jejak-jejak litium dan berilium yang sangat kecil. Prediksi rasio elemen-elemen ringan ini adalah salah satu bukti terkuat yang mendukung teori Big Bang karena sangat cocok dengan pengamatan astronomis kita terhadap komposisi bintang-bintang dan galaksi-galaksi paling tua. Meskipun inti atom pertama telah terbentuk, alam semesta masih dalam keadaan yang sangat berbeda dari sekarang. Selama sekitar 380.000 tahun berikutnya, kosmos tetap menjadi tempat yang panas, padat, dan buram. Suhu yang masih mencapai ribuan derajat Celcius membuat elektron tidak dapat terikat secara stabil pada inti atom. Elektron-elektron ini bergerak bebas dengan kecepatan tinggi, terus-menerus menabrak foton partikel cahaya. Akibatnya, cahaya tidak dapat melakukan perjalanan jauh tanpa terhambur, membuat seluruh alam semesta menjadi seperti kabut plasma yang sangat tebal dan tidak tembus pandang. Jika kita bisa melihatnya, seluruh langit akan bersinar lebih terang dari permukaan matahari. Namun, ekspansi terus berlanjut tanpa henti. Alam semesta menjadi lebih besar dan suhunya terus mendingin. Akhirnya, suhu turun ke titik kritis di mana energi elektron tidak lagi cukup untuk lepas dari tarikan elektromagnetik inti atom. Elektron-elektron pun mulai ditangkap oleh inti hidrogen dan helium, membentuk atom-atom netral pertama. Peristiwa monumental ini dikenal sebagai era rekombinasi. Tiba-tiba, dengan terperangkapnya elektron, jalan bagi foton menjadi bebas hambatan. Cahaya untuk pertama kalinya dapat melakukan perjalanan lurus melintasi alam semesta. Cahaya purba yang dilepaskan pada era rekombinasi inilah yang kita deteksi hari ini sebagai cahaya latar belakang gelombang mikrokosmik-kosmik microwave background atau CMB. Ini adalah sisa-sisa cahaya dari bola api Big Bang, sebuah gema dari kelahiran alam semesta. CMB datang dari segala arah di langit dan merupakan bukti paling kuat dari teori Big Bang. Peta CMB yang kita miliki menunjukkan fluktuasi. Suhu yang sangat kecil merepresentasikan sedikit perbedaan kepadatan materi di alam semesta awal. Variasi kecil inilah yang menjadi
benih kosmik, daerah yang sedikit lebih padat, memiliki tarikan gravitasi yang sedikit lebih kuat. Setelah pelepasan CMB, alam semesta memasuki periode yang dikenal sebagai abad kegelapan kosmik. Selama ratusan juta tahun, kosmos dipenuhi oleh gas hidrogen dan helium netral yang menyebar, namun belum ada bintang atau galaksi yang bersinar. Kegelapan menyelimuti alam semesta yang terus mendingin dan mengembang. Namun, ini bukanlah kegelapan yang statis. Di dalam keheningan yang luas ini, gravitasi, gaya yang paling sabar, mulai bekerja tanpa lelah. Ia perlahan-lahan menarik materi di daerah-daerah yang lebih padat, memulai proses panjang pembentukan struktur skala besar pertama di alam semesta. Gravitasi terus menarik gumpalan-gumpalan gas hidrogen dan helium yang masif menjadi semakin padat dan padat. Di pusat gumpalan-gumpalan ini, tekanan dan suhu mulai meningkat secara dramatis. Akhirnya, setelah sekitar 200 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang, suhu dan tekanan di inti awan gas ini menjadi begitu ekstrem sehingga memicu reaksi fusi nuklir pertama. Hidrogen mulai terbakar menjadi helium, melepaskan energi yang luar biasa besar dalam bentuk cahaya dan panas. Bintang-bintang pertama pun lahir, menyalakan kembali alam semesta dan mengakhiri abad kegelapan kosmik. Bintang-bintang generasi pertama ini, yang dikenal sebagai bintang populasi 3, sangat berbeda dari bintang-bintang yang kita lihat sekarang. Mereka diduga berukuran ratusan kali lebih masif dari matahari kita, sangat panas dan berwarna biru cemerlang. Karena ukurannya yang gigantik, mereka membakar bahan bakarnya dengan sangat cepat dan memiliki masa hidup yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa juta tahun. Kematian mereka dalam ledakan supernova yang spektakuler menyebarkan elemen-elemen yang lebih berat yang mereka ciptakan di intinya ke seluruh penjuru kosmos. Elemen-elemen seperti karbon, oksigen, dan besi yang penting bagi kehidupan pertama kali ditempa di dalam tungku api bintang-bintang purba ini. Bintang-bintang pertama tidak lahir dalam isolasi. Mereka terbentuk dalam kelompok-kelompok besar yang terikat oleh gravitasi. Kelompok-kelompok bintang ini bersama dengan gas, debu, dan materi gelap misterius secara bertahap bergabung dan tumbuh menjadi struktur yang lebih besar. Galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi awal ini jauh lebih kecil dan lebih tidak teratur dibandingkan galaksi spiral megah seperti Bima Sakti kita. Selama miliaran tahun, galaksi-galaksi kerdil ini saling bertabrakan dan bergabung. Sebuah proses kanibalisme kosmik yang membangun galaksi-galaksi yang lebih besar dan lebih kompleks. Di pusat sebagian besar galaksi ini, lubang hitam supermasif mulai terbentuk, tumbuh dengan melahap gas, debu, dan bintang-bintang di sekitarnya. Sementara itu, alam semesta secara keseluruhan terus mengembang. Pada tahun 1920-an, astronom Edwin Hubble membuat penemuan revolusioner bahwa hampir semua galaksi menjauh dari kita. Dan semakin jauh galaksi tersebut, semakin cepat ia menjauh. Ini adalah konfirmasi pengamatan pertama bahwa jalinan ruang waktu memang sedang meregang, persis seperti yang diprediksikan oleh teori Big Bang. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang kosmos dari alam semesta yang statis menjadi alam semesta yang dinamis dan berevolusi. Kisah ekspansi ini ternyata memiliki kejutan lain. Pada akhir abad ke-20, para astronom menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Tidak hanya alam semesta mengembang, tetapi laju ekspansinya semakin cepat atau berakselerasi. Penemuan ini menyiratkan adanya sebuah gaya tolak misterius yang bekerja melawan gravitasi dalam skala kosmik terbesar. Para ilmuwan menamai entitas misterius ini energi gelap. Energi gelap diyakini membentuk sekitar 68% dari total massa energi di alam semesta.
semesta. Namun sifat dan asalnya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam fisika modern. Seiring dengan energi gelap, ada juga materi gelap, komponen tak terlihat yang membentuk sekitar 27% alam semesta, yang gravitasinya menyatukan galaksi-galaksi. Materi biasa yang kita kenal bintang, planet, dan kita sendiri hanya menyusun kurang dari 5% dari total isi kosmos. Perjalanan dari Big Bang telah membawa kita ke alam semesta yang didominasi oleh komponen-komponen yang tidak kita pahami. Dari singularitas yang panas dan padat, kita tiba di kosmos yang dingin, luas, dan semakin cepat mengembang. Ini adalah bagian dari perjalanan kita. Elemen-elemen di tubuh kita ditempa di jantung bintang-bintang yang telah lama mati. Kita adalah cara alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Kisah Big Bang adalah kisah kita semua. Ini adalah narasi epik tentang bagaimana alam semesta kita lahir dari kondisi yang tak terbayangkan dan berevolusi selama 13,8 miliar tahun untuk menciptakan galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Perjalanan dari subquark gluon purba, pembentukan atom pertama, kelahiran bintang-bintang raksasa, hingga perakitan galaksi seperti Bima Sakti, semuanya merupakan bagian dari rantai peristiwa yang tak terputus, yang mengarah pada keberadaan kita di sini sekarang, di sebuah planet kecil yang mengorbit bintang biasa. Namun, kisah ini masih jauh dari selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya energi gelap dan materi gelap itu? Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apa nasib akhir alam semesta kita? Akankah ia terus mengembang selamanya dalam pembekuan besar atau terkoyak oleh energi gelap dalam robekan besar? Ilmu pengetahuan terus mendorong batas-batas pemahaman kita, membangun gambaran yang lebih lengkap tentang asal-usul kita yang luar biasa. Kisah Big Bang mengajarkan kita bahwa alam semesta ini dinamis, selalu berubah, dan penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Cerita Menarik, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.